hari ini kita akan bahas tentang Google Drive, bagaimana menyimpan, membagikan, mendownload dan mengupload file maupun dokumen di Google Drive. Jadi yang akan kita lihat adalah bagaimana mengelola Google Drive, kemudian berkolaborasi, mengedit dokumen di Google Doc, kemudian berkolaborasi dan mengedit presentasi di Google Slide, ya, dan membuat survei ya di Google Form. Jadi sudah ada di situ di slide yang saya sudah berikan di penugasan, sudah ada di situ. Nanti kita akan bahas kemudiannya satu persatu. Sudah muncul monitornya? Muncul. Oke. Nah, jadi ini adalah panduan tugas 1 untuk berbagi drive, mengelola Google Drive dan mengelola Google Drive, dokumen, berbagi, mengedit ya, mengedit di Google Doc dan kolaborasi di Google Slide, juga membuat survei melalui Google Form. Nah, di sini ada ekspektasi, artinya kalau kita mau melakukan hal-hal seperti yang ada dalam panduan ini, itu kita ekspektasi sekitar 10 menit lah waktu yang kita gunakan. Tapi Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas ini tidak terikat, hanya coba-coba untuk memakai waktu ya. Bapak Ibu coba-coba untuk mengaktifkan alarmnya atau pewaktu untuk bisa melihat apakah untuk menyelesaikan tugas ini bisa memenuhi ekspektasi waktu yang diminta. Kalaupun tidak ya nanti harus lebih banyak mencoba lagi untuk meminimalisir ya Drive ya, mengelola dokumen di Google Drive, kemudian berkolaborasi melalui Google Doc dan Google Slide, dan membuat survei melalui Google Form. Jadi yang pertama adalah Google Drive, itu ekspektasinya 10 menit. Yang harus Bapak Ibu lakukan di slide pertama itu adalah buat satu folder, jadi buat satu folder yang berjudul exam material dengan di dalamnya berisi satu Google dokumen, satu Google Doc berjudul Google View dan satu Google Slide, kemudian satu Google Sheet yang berjudul Google Quiz Numbers. Di slide pertama, apa yang harus Bapak Ibu lakukan adalah setelah buat folder ya, setelah buat folder di Google Drive, Bapak Ibu hasilnya itu di screenshot yang nanti muncul seperti ini. Dan ini dimasukkan ke dalam slide Bapak Ibu masing-masing ya. Di penugasan kelas, di tugas kelas itu ada tugas pertama, jadi dimasukkan di situ, silakan dibuka, lihat tugas masing-masing, kemudian yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan petunjuk yang ada pada panduan itu di screenshot, kemudian dimasukkan ke dalam slide masing-masing sesuai dengan panduannya. Kemarin saya sudah lihat ada yang sudah mengerjakan, mohon maaf saya kembalikan tugasnya karena masih ada kekeliruan cara menempatkannya. Jadi dimasukkan ke dalam slide-nya ya. Jadi di sini di slide Bapak Ibu itu yang sudah di screenshot itu masukkan ke dalam slide. Bukan dikirim bukan dilampirkan filenya, tetapi dimasukkan ke dalam slide masing-masing.
Jadi masing-masing itu sudah ada salinan slide. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik serahkan. Slide yang pertama ada masalah? Ada kendala di slide pertama? Bu Raffi, ini Ya. hasil screenshot-nya diselipkan di Google Slide ya? Iya. Jadi nanti di sini yang kita sudah screenshot tadi, kita boleh sisipkan gambar lewat sini boleh. Itu dari sini boleh, kita tinggal upload ya dari komputer, silakan dipilih kemudian tempatkan di sini. Ya. Saya coba dengan ini foto kita kemarin ya. Nih. Itu yang seperti itu. Jadi di screenshot kemudian silakan disimpan bagaimana caranya kita mengerjakan. Saya kira itu sudah. Ini sudah saya bagikan di Classroom belum ya? Ini foto bersama minggu kemarin. Sudah ada. Sabtu. Sudah ada. Sudah diposisi. Ya. Jadi disisipkan gambar di sini langsung di sini diisi di tempat yang kosong ini diisi ya. Ikuti. Cukup untuk slide pertama. Teks yang screenshot satu folder berjudul exam itu di copy paste atau hanya screenshotnya saja? Yang mana? Ini kan slide Google Slide-nya masukkan di One Google ya? Tugasnya atau di situ di tugasnya? Ya, yang ini. Ya. Jadi nanti ada satu Google. Jadi kita buat satu dokumen, kemudian buat satu folder yang nanti isi folder itu berisi satu dokumen di Google Docs, satu presentasi, ya, satu slide dengan judul ini, Once Open Google, kemudian Google Sheet satu berjudul Google This Number. Itu saja dulu yang dibuat. Oke, sudah. Kemudian hasil screenshot-nya pun dimasukkan di situ ya, Google Slide, Once Open Google. Ya, hasil screenshot-nya masukkan ke slide yang ini. Slide yang saya sudah. Jadi ini di screenshot seperti ini bentuknya. Ini hasil screenshot. Jadi masukkan ke sini, jadi sisipkan gambar di sini. Di panduan tugas 1? Iya, di panduan tugas 1 ada linknya di Classroom itu. Oke, saya buka dulu. Soalnya di situ kan cuma hanya bisa melihat, tidak bisa diedit. Iya, di panduan memang itu tidak dibenarkan untuk mengedit. Ya, untuk mengerjakan jadi, ada di slide masing-masing. Untuk mengerjakannya itu ada di slide masing-masing. Buka slide masing-masing gitu. Ya. Buat baru ya istilahnya. Nah, nanti lihat tugas ada di situ. Tugas. Nah, ini yang di tugas kelas. Kelihatan? Iya. Ya. Ini kan ada di sini. Nanti lihat tugas. Lihat tugas itu nanti akan muncul karena di sini saya sebagai guru, jadi di sini munculnya seperti ini. Nanti kalau untuk Bapak Ibu peserta, lihat nanti di sini untuk panduan, klik di link yang ini. Kemudian untuk tugas Bapak Ibu klik yang ini. Ini tugasnya. Ya. Nah, kalau di tugas ini bebas karena ini ada salinan untuk masing-masing. Ada salinan untuk masing-masing di sini. Jadi nanti di sini diisi, ditempatkan. Sini, ya. Ini slide untuk masing-masing peserta. Jadi nanti ini yang diisi. Untuk panduan klik di sini. Jadi untuk melihat, untuk mengerjakan penugasan bisa simak panduan yang ada di sini sambil mengisi slide yang ada di sini. Oke? Oke, aman.
Di slide berikutnya masih di Google Drive. Kita diminta untuk membuat satu folder Google Drive ya, yang tadi folder exam material, kemudian bagikan akses edit folder ya. Jadi untuk slide berikutnya, slide kedua ya, untuk Google Drive, nanti buat di exam material itu bagikan akses edit folder ke arfianibabay02@guru.smp.belajar.id ya. Ini contohnya ada di sini. Nah, di sini diminta untuk screenshot cara membagikan link folder. Masih dengan folder exam material yang tadi ya. Tapi di sini langkahnya Bapak Ibu diminta untuk membagikan link foldernya. Awal-awal memang kita ada kesulitan, ya mungkin masih mencari ini di mana, ini letaknya di mana, screenshotnya seperti apa. Pasti kita masih mengalami hal seperti itu. Nah, jika itu sudah kita lakukan, kemudian untuk menguji kemampuan kita kembali, Bapak Ibu boleh tutup kembali misalnya, buat kembali yang baru dengan mencoba untuk mengatur waktu. Saya mau coba ini bisa saya selesaikan 5 menit seperti itu. Jadi Bapak Ibu pasang alarm, pasang waktunya, pasang stopwatch-nya, ini mau saya lakukan 5 menit. Kira-kira bisa tidak? Tadi saya sudah praktekkan, ini sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan waktu saya kemarin di training di Google Master Trainer. Jadi untuk menempuh waktu ekspektasi itu memang di penugasan tidak serta-merta bisa waktu itu. Pastinya ada beberapa kendala, apalagi kalau ada trouble sinyal, itu pasti susah untuk masuk ke situ. Tapi di saat-saat tertentu, ketika kita lagi tidak ada pekerjaan yang harus kita selesaikan secepatnya, mungkin kita bisa menentukan di slide ini ada 3 penugasan di sini. Jadi di sini ada Google Doc-nya, kemudian ada yang terakhir itu adalah Google Form. Sudah lewat ini. Terakhir adalah Google Form, ekspektasinya 20 menit. Kenapa 20 menit? Karena di Google Form ini ada beberapa yang memang harus menunggu. Gitu. Nah, beda dengan yang di Drive, ya. Di Google Drive ini yang pertama kita hanya buat untuk folder, buat satu folder, kemudian di dalam folder itu kita buat dokumen, slide-nya, dan Google Sheet. Gitu. Nah, di slide keduanya seperti itu, masih sama, kita hanya membagikan, makanya untuk Google Drive ini kita batasi ekspektasinya 10 menit saja. Oke, lanjut. Yang berikutnya, screenshot menu. Nah, ini pekerjaan yang biasa kita lakukan, upload file atau folder dari komputer kita masuk ke Google Drive. Ya, jadi yang kita upload itu adalah file Microsoft Word, Excel atau PPT ke folder kita yang ada di Drive kita. Jadi pada saat Bapak Ibu mengupload Bu Arfi, yang saya screenshot itu pada saat kita pilih file, gitu ya? Atau hanya menunya saja? Di sini langsung, ini kan sudah ada sebelum terklik itu kita memilih kayak yang seperti yang ada di sini, ini bisa dipilih, ini kita pilih file. Ini yang ada berwarna abu-abu ya. Itu akan kelihatan. Jadi diklik itu sebelum diklik ya, di kursornya diarahkan ke situ. Kemudian di screenshot. Ya. Oh ya, saya kira pada saat klik upload file baru pilih materi yang di screenshot. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Slide berikutnya, slide ke-7. Nah, di slide ke-7 ini kita diminta untuk membagikan file ya. Jadi di sini tunjukkan file yang pernah kita bagikan ke orang lain dengan saya. Nanti di sini ini kursornya ditunjukkan ke bagian sini.
misalnya. Apa nggak terbalik, Bu? Ya, Artinya share with me itu eh, file, folder apa saja yang pernah kita dapatkan seperti itu. iya. Mm-mm. Karena apa? Kalau kita pernah, saya pikir kita belum pernah ya. Artinya semuanya pernah itu. Terus Iya. begini Bu. Nah, ini kan berarti mungkin kalau punya ibu itu sudah pernah karena sudah pernah dipakai. Ya akhirnya mendapatkan. Nah, saya mencoba tadi malam itu saya mencoba karena kalau sebelum mencoba. Jadi saya Gmail saya ngirim ke mail suite saya. Sampai sekarang ini sepertinya nggak masuk ini apa email untuk yang jadi saya kirim ke tweet itu gimana itu Bu? Email Pak Puspo dari Gmail-nya dikirim ke Tweet saya. G Suite-nya sudah aktif belum, Pak? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah aktif sih sedianya tidak ada masalah karena ini mungkin bisa saya perlihatkan ya. Ini yang di saya ini dari akun Gmail saya. Yang saya bagikan di inbox saya yang suite itu memang sudah banyak dari teman-teman itu sudah banyak ada yang mau, tapi saya kirim ke situ kok nggak bisa begitu loh. Tampilannya bagaimana Pak? Mungkin kendala sinyal barangkali Pak? Ya mungkin saya sudah coba tadi malam itu saya kirim sering itu sudah kalau 3 kali kalau nggak salah itu sampai sekarang kok belum masuk gitu. Saya untuk spamnya gimana ini? Saya biasanya kan untuk spamnya kok nggak ada gitu loh. Biasanya kan ada kalau kita nggak punya itu biasanya oh ini apa spam sebentar Bu, barangkali di spam. Nggak ada. Coba buka kembali dulu ya. Ini di Nah, makanya itu kalau itu kan menjadi kendala karena tugas kita, tugas yang untuk screenshot-nya itu kan salah satunya itu. Kalau kita tidak pernah mendapatkan email atau share kan ya nggak ada gitu. Kalau untuk teman-teman lain bagaimana? Ada masalah enggak untuk ini? Untuk tugas yang ini? Aman Bu, aman. Kalau saya sih ada aman. Jadi punya ibu, misalkan kemarin waktu itu ada punya ibu kirim itu panduan itu saya forward, saya teruskan ke Google Suite saya, Gmail saya Suite. Nah ternyata nggak bisa. Periksa alamat emailnya apa sudah benar Pak? Coba. Ya, alamat emailnya dilihat baik-baik Pak. Oh, ya. Ya mungkin, ya. Makasih, mungkin apa alamat emailnya yang ya. Makasih Bu. Ya, tulisan emailnya dengan domainnya diperhatikan ya. Ya. Oh iya, ya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Yang lain tidak ada masalah ya? Aman ya?
Aman. Aman terus ya Mbak Anita rek. Kalau tidak aman, katakan aja. Kalau buat bantu, Baik, aman terus. Ekspektasinya dia 2 Ah, menit, Pak. Ibu. Saya kemarin mungkin ya saya tadi malam kan nggak tahu kalau tugasnya sudah dimasukkan di satu ini. Nah, ternyata saya langsung ke pribadi itu, send pribadi di Classroom, Ya. Classroom itu. Mungkin sudah dilihat, makanya nanti. Oh ya, nggak apa-apa kan sudah ada, tinggal dirapikan kembali, diisi sesuai Ya, petunjuknya. itu berarti saya hanya tinggal menyesuaikan dengan tugas yang ada di situ, Ya. mana-mana yang perlu dimasukkan di tugas, slide-nya itu. Hanya tinggal, kalau nggak salah tinggal 1, nggak tahu sih. Iya, nggak apa-apa. Ini kan masih berjalan kok. Dia artinya kita kumpulkan itu paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Oke, silakan. Masih ada? Yang tadi Ibu kita pastikan. Nah, ini yang sekarang lagi di-share di itu. Itu kan di situ dijelaskan ya. Yang tadi barusan Bu, ya ini. Ya, yang ini. Screenshot menu dibagikan dengan saya tunjukkan file yang pernah dibagikan orang lain kan, berarti ini kan bukan file kita. Artinya kita mendapatkan kiriman dari orang lain. Iya. Gitu, Bu. Ya. Nah, sementara ini mungkin untuk yang ini ya mungkin karena kita masih banyak waktu begitu. Iya. Sehingga kan harus ada file atau folder atau apa saja yang pernah di-share ke Google di Drive kita begitu, Bu. Makanya kemarin itu saya juga bingung loh. Ini kok ada ini, tapi kok punya saya nggak ada. Nah, karena belum pernah dikirimi, belum pernah buka di situ begitu. Nah, tapi kami paham, saya paham. Berarti itu maksudnya untuk screenshot-nya itu maksudnya begitu. Berarti sesuatu yang pernah dikirim melalui Gmail Suite kita gitu. Iya. Mungkin Pak, maksudnya begini. Yang penting penunjukan Bapak itu dia benar bahwa nanti kalau ingin melihat dokumen yang pernah dikirimkan ke kita, di sini tempatnya untuk kita melihat gitu. Ya. Ini ada di situ, Pak. Itu mampu, jadi di sini intinya kita mampu mengelola Google Drive kita yang ada di G Suite sama dengan kita mengelola Drive yang ada di akun pribadi. Ya, begitu Bu. Ya makanya kemarin saya juga bingung loh. Ini di sini punya saya kok belum. Saya coba tadi malam itu Bu. Alhamdulillah sampai jam 1 kalau di sini kemarin. Kemarin jam berapa Ibu ngirim itu jam 8 kalau nggak salah. Iya. Jam 8-an waktu Indonesia Barat. Iya. Itu loh. Bu Arfi sudah kirim panduan ini tugas ini, coba saya buka. Terus di rumah saya buka itu, saya coba. Ya, insya Allah semuanya sudah saya screenshot hanya. Jadi mencari-cari karena saya kalau Bu Arfi pakai bahasa Indonesia. Nah, laptop saya pakai bahasa Inggris. Lagi ini yang mana ya maksudnya ya? Saya lihat seperti itu. Begitu Bu. Masalahnya kan kalau di awal untuk bahasa itu kita sudah ubah, berarti kan memang bisa. Tapi kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Jadi ini yang dimaksud di mana? Oh, yang diklik itu, yang kelihatan diklik itu, berarti ini maksudnya seperti itu, Bu. Oh iya, kalau untuk mengubah bahasa, Bapak bisa, ini kelihatan ya, Bapak bisa klik di sini, ya, klik di sini di titik 3 yang ada di sebelah gambar akun kita, kemudian pilih setelan. Ya.
Tulis Stellan di sini. Ya. Ada. Nanti cari bahasa, ya. Ya. Ya, kebetulan saya sudah impor bahasa Indonesia ke sini, jadi dia akan mentranslate secara otomatis. Ya. Ya, Ya. bisa di sini saja ya. Ya. Exam materials. Ya, lanjut Bu. Mungkin itu sudah, mungkin yang lanjut, yang itu. Ya, tadi saya sudah coba, ternyata emailnya salah Bu. Salah kan? Nah, Ya. ini nanti kita ketemu bahasa ini boleh Ya, bisa masuk, bisa masuk. Bahasa Indonesia, ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Berarti di sini aman ya, Pak ya? Aman. Ya, email Bapak nggak masuk karena ada kesalahan penulisan. Kita lanjut. Oke. Sekarang di Google Doc. Nah, ada yang sudah mengerjakan. Saya lihat juga punya Pak Puspo ini sudah oke. Dan dari beberapa teman yang sudah, Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, sudah oke. Saya kira ini tidak ada masalah. Ada masalah untuk di sini? Nah, ini aman. Tadi yang ada beberapa tampilan yang agak beda, ya. Ya. Aman. Oke. Yang lainnya? Yang lain nanti bisa menyesuaikan ya, masih ada waktu kok untuk mengerjakan. Kita masih punya waktu sampai tidak bisa selesai sampai dengan Kamis, kita masih punya waktu sampai dengan, yang penting jangan pas tanggal 31 lah. Ya. Tanggal? Yang penting jangan pas tanggal 31, karena kalau sudah di tanggal 31 itu sudah evaluasi, khawatirnya Bapak Ibu udah susah-susah ikut pelatihan, udah kerjakan tugasnya, nanti tidak bisa dapat sertifikatnya, sayang-sayang. Ya. Ya. Ya, Bu. Jadi ini tidak ada masalah ya untuk Google Ya. Doc-nya. Kemudian Nomor 12, Bu. ya, Nomor 12 gimana itu? halo, ya Pak? Nomor 12 screenshot kolaborasi Anda dalam edit dokumen. Bapak sudah mengisi kolaborasi perkenalan dengan teman yang saya bagikan di Classroom. Sudah. Oh, itu ya? Kalau itu sudah, boleh digunakan itu untuk mengisi folder yang ini, untuk mengisi slide yang ini. Tapi kalau belum, Man. Yang belum silakan Bapak. Yang belum silakan, saya mau lihat siapa yang kolaborasi sekarang. Ya, mungkin saya Sudah ada di Classroom-nya? Classroom. Boleh di Classroom? Saya udah, tapi ya. Nah, ini sudah ada Ibu Haja Andi Nurafia, Ibu Dian Reski, Varianti, Irna Kamarudin, Ibu Niswani, Yulianti, Ika Ayufia, Pak Awal sudah, Ibu Nurhani. Saya udah ada, Bu. Ini yang bisa digunakan Bapak untuk berkolaborasi, screenshot di mana yang ada nama Bapak nanti. Ya, jadi untuk screenshotnya juga seperti ini. Tinggal di screenshot naik, ambil dengan judulnya, ya, ambil dengan judul, kemudian akun Bapak yang ada di pojoknya. Ini boleh. Di mana dikirim, Bu, itu? Ya. Ya, Pak? Nama saya kok nggak ada ya, Bu ya? Kita bikin folder sendiri, Bu. Baru kita masukkan screenshotnya semua. Nama saya kok nggak ada, Bu? Isi loh, Pak. Bapak buka di Google Classroom-nya, kemudian buka yang khusus untuk kolaborasi. Ada file Google Doc-nya di situ, buka yang di situ. Halo, Bu. Bu bertanya, Bu, ini. Ya, silakan, Pak. Ini kan saya sudah screenshot semua ini, Bu. Ini dikirim kemana nih hasil screenshotnya? Itu dimasukkan ke slide yang tadi, Pak. Dari satu-satu dimasukkan slide itu, nanti di-save. Yang gas. Bentar ya.
Maka yang tidak bisa. Karena ini adalah hanya untuk ditampilkan. Bukan yang di panduan, Pak, bukan yang di panduan, yang di tugas. Yang di Ini tugas. ada di kelas. Yang di panduan itu memang kosong, yang di panduan memang saya tidak isi karena saya nanti akan pandu langsung lewat Google Doc-nya. Oh iya. Oke. Jadi Oh ini Bapak tugasnya ya. di sini ini kelihatan Pak ya. Bapak mengisinya di tugasnya, bukan yang di... Oh gitu. Iya ya, oke, siap. Iya, karena yang di panduan memang Bapak Ibu peserta di situ hanya bisa melihat. Hanya bisa lihat, nggak bisa minta akses Bu supaya bisa diedit. Ya, harus minta akses, tapi memang itu panduan, jadi memang tidak untuk mengedit, jadi bukan di situ diisi, tapi Ya, nggak bisa diedit. Tadi malam saya coba nggak bisa slide diedit. 12 yang ada di tugas ya, di slide Bapak Ibu, yang ada di slide-nya. Tapi tidak bisa Bu diedit ini. Ini saya lihat ini ada tugas 1. Yang di tugas 1, bukan yang di panduan. Oh gitu ya. Oke. Kasih. Bukan yang di panduan, yang di tugas 1 kan Bapak sudah mengisi, saya sudah lihat punya Pak Awal itu sudah terisi. Nah Iya, sekarang Bapak lanjut di slide 12-nya. Ya oke. Itu kolaborasi Anda dalam mengedit dokumen di Google Doc. Yang ini, Oh, kelihatan Pak? siap. Ya, yang di tugas ya, bukan yang di panduan. Oke. Kembali lagi Bu, itu yang kolaborasi, Ya Pak? yang kolaborasi di mana tadi? Ini sudah ada yang masuk, sudah ada Pak Firdaus, sudah ada Ibu Rati. Bapak masuk di classroom. Sudah. Ya, masuk di classroom, kemudian buka, bentar. Screenshot. Yang ini Pak. Kolaborasi pengenalan peserta, ya. Jadi ini yang dibuka silakan. Oh, oke. Oke. Setelah diisi boleh diserahkan. Karena intinya yang ada di sini adalah mau diserahkan pun tidak diserahkan pun saya pasti bisa lihat siapa-siapa yang sudah mengisinya. Intinya ini saya siapkan untuk Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan tugas yang ada di slide 12. Oke? Masih ada? Kita lanjut ya. Untuk Google Doc ada masalah tidak? Google Doc saya kira tidak ada masalah ya. Dia cuman ini. Masih di dokumen yang tadi yang ada di folder exam material Bapak Ibu, kemudian screenshot cara download file ya ke file Microsoft Word. Jadi kalau ada file Bapak Ibu yang mau di-download, ditunjukkan saja yang mana nanti akan dipilih ketika kita akan mendownload file itu ke Microsoft Word. Ya, ini untuk satu logo Google dan satu komentar dengan menyebutkan akun Arfiani Babai. Oh sorry, ini ada kekurangan ya. Arfiani Babai 02@guru.smp.belajar.id dan masukkan link website Google for Education-nya. Bagaimana itu cara masukkan, Bu? Oke, kita ke Google Doc-nya dulu ya. Saya ke sini. Oke, ini kelihatan. Dan tinggal di sini tambahkan komentar. Jadi kita tambahkan komentar tadi siapa yang dituju ya.
Jadi diketikkan di sini. Dimasukkan. Oke. Ini karena ini saya yang mengisi, saya coba ke, bisa sebutkan akunnya salah satu? Puspo Andoko. Ya, Puspo Andoko. ini apa ya? Benar. Bilangan kecil semuanya. Puspo? Mana Bu? Oh nggak ada. Kelihatan? Nggak kelihatan Bu. Mana tuh Bu? Nggak kelihatan Bu. Pak Slide lemot. saya kelihatan enggak? Halo? Nggak. Oh ini diklik Slide saya kelihatan enggak? apa? Kelihatan masih kolaborasi perkenalan itu. Iya, Itu diklik, kemudian di kolaborasi itu Saya betul dulu isi ya. nama. Ini kebetulan saya pakai ini, kebetulan ini yang terbuka di, itu yang tadinya kan mana di panduan. Yang tadinya kan yang ini, ya, screenshot satu Google Doc dengan judul exam material yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian yang ini tambahkan satu komentar di gambar ya, jadi menambahkan satu komentar di gambar. Nah, jadi ini Oh, gambar yang kita ambil dari, ini kan kita pasti ambil dari mengambil gambar, kita langsung, saya coba ke sini atau jangan digabung ya. screenshotnya masih itu Bu. Halo ya, Ini screenshotnya kok screen share-nya ini masih screenshotnya jangan yang di sini Pak, yang di filenya Bapak. iya, enggak maksud saya Oke, ini ada lagi pertanyaan di slide 9 masih bingung. Oke, slide 9 kita coba buka ya, slide 9 apa isinya? Oh, masih kalau yang ini. sudah mengisi di apa kolaborasi itu terus share. Di kolaborasi ini Pak Puspo sudah ada, ini Pak Bapak tinggal screenshot aja. Oh begitu. Kalau yang di sini ini kan untuk slide yang nomor 12 ya. Ya. Ini untuk mengisi slide 12, tapi yang bukan di panduan Pak ya, tapi yang di tugas. Ya. Ya. Ya, bukan yang di Kalau saya seperti di panduan. Jadi ya, saya di panduan yang di tugas. Oke. Saya coba baru aja ya. Atau di sini aja nggak apa-apa, nanti sebentar dihapus. Kembali nomor 9 dulu ya. Ini janganlah supaya tidak terganggu ya. Coba buka kembali ke Tampilan screen-nya Bun masih di tugas tuntas. Oh ya, bentar. Keluar dulu. Oke. Ya. Ya, 16 dan 21, 16 itu apa ya?
di panduan slide Abaikan Bun, saya tadi lihat slide saya yang kosong. ada isinya kok nomornya. Ada. Saya lihat slide saya yang kosong, bukan panduan. Oke. Saya coba masuk kembali ke dokumen yang baru biar tidak mengganggu yang tadi ya. Oke. Kelihatan? Muncul tampilannya? Ya, betul. Oke. Jadi untuk masukkan tadi apa gambar word art-nya ya, yang di Ya, slide 9 ya. Yang masih bingung di bagian sini ya. masih di atas. Tergambar dengan tulisan word art-nya. Artnya. Yang ini kan sudah ada, ini kan sudah dari produk yang sudah ada sebelumnya yang sudah dibuat di folder exam material ya. Itu sudah ada, tinggal menambahkan kemudian masuk ke tulisan ini di bagian administrasinya. Yang bagian ini yang masih bingung ya. Insert drawing, terus baru action, kemudian ditambahkan dengan tulisan word art. Oke. Jadi ini tampilan dari Google Doc kita. Ini nanti di judul, saya buka yang baru biar tidak mengganggu tadi. Kita masuk di sini sisi kanan, masuk di gambar. Ini tampilannya agak beda sedikit ya dengan akun pribadi kita. Ya, tapi sama sistemnya ada. Kalau di akun pribadi kita langsung muncul dengan word art. Kalau di sini kita masuk di gambar baru. Ya, di sini yang ada tanda plus, kemudian klik baru. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tunggu sampai benar-benar selesai tutorial kita. Kemudian pilih tindakan. Ini untuk yang slide 9 ya. Pilih tindakan, kita pilih word art. Jadi ini yang dipilih ya. Pilih ini. Kemudian ketika karena yang diminta di situ sebenarnya yang kita terserah apa gambar yang mau dimunculkan, tetapi ini yang diminta kita memunculkan tulisan word art. Kemudian kita enter. Simpan dan tutup. Oke, jadi bentar Bapak Ibu ya. Jeda di sini sementara azan. Saya izin untuk jeda sedikit ya, sementara azan di sini. Kita istirahat, sholat dulu. Ya, boleh. Boleh saya jeda azan di sini, Bapak Ibu yang mau istirahat sholat boleh, tapi kalau mau sampai di sini ini silakan di screenshot. Kalau sudah di sini silakan di screenshot, masukkan ke slide 9 yang tadi. Nah, kita tadi diminta untuk memasukkan gambar. Ini kita coba enter saja dulu. Google ya, Google. Ya. Gambar Google. Ya, gambar Google. Kita bisa langsung mencari dari sini. Bisa langsung di klik pelajari di sini ya, atau di explore. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk di explore. Kita langsung di sini mencari ya. Nah, ini kan? Oke, kita pilih salah satu saja. Sudah ada, sisipkan. Ini apa ya? Dimunculkan websitenya yang ini. Yang mana, Pak? Ini kan kita mengambil dari
internet langsung yang ada di sini. Jadi ini yang dimunculkan. Ya. Oh, itu. Iya. Bahkan kita dapat gambar web gini kan dari web sini dari Google Analytics-nya Gimana, gimana? munculkan. Gimana cara munculkan, Bu? Ini tinggal diklik saja gambarnya, Pak. Ini kalau kita, ini kan hilang kan? Ya, ya. Tinggal Klik gambar. klik gambarnya. Kalau kita klik gambarnya otomatis akan muncul. Tidak muncul saya. Bapak ambil dari mana? Bapak mengambilnya gambar Google itu ndak usah keluar kemana-mana. Bapak tinggal masuk di ini saya tutup dulu ya. Di bawah sini Gambar. Ya, ada explore di bawah sini, ada explore atau pelajari. Klik yang ini, Pak. Langsung masuk. Kita di sini tinggal searching di sini, masukkan gambar Pelajari ya. Iya. Tunggu dulu. Tapi ini muncul di bagian sini. Ini kelihatan enggak? Di monitor saya. Saya Ini. klik. Mana ini? Tunggu dulu. Ya, ini di bawah ada ya. Yang mana itu? Oh, tunggu dulu. Coba Bi, kita ulangi Bu, satu kali Bu. Nah, ini. Ulangi dulu pertama. Ya, ini saya hapus ya. Kayaknya beda. Ya, Ya. sisipkan. Ya. Kita tidak diklik saja. Sisipkan dulu. Ada, Pak. Bapak lihat di bagian bawah yang ada tanda plusnya. Explore. Itu yang di bawah pelajari. Ya. Oh, nah baru. Oh. Explore. Hmm. Ini kan begini, kosong ya. Tinggal diketik saja, Pak, cari Oh, gambar. iya. Oh. Saya kira disisipkan. Tidak disisipkan, Pak, langsung muncul. Tinggal pilih di sini gambar. Kalau mau disisipkan, kan ada yang sudah kita simpan. Tapi kalau mau aman, karena kan kita diminta tidak semua gambar yang kita ambil itu gratis dan boleh dibagikan, boleh kita ambil. Maka untuk amannya, kita ambil langsung dari web kita. Ya, ambil langsung dari web kita, otomatis itu akan muncul dengan sumbernya. Jadi kita tidak, kita akan bebas dari plagiarisme. Nah, jadi kalau ini pasti otomatis akan ikut sumbernya. Nah, ini kita dapat gambar gratis dari Pixabay. Bapak Ibu boleh mengambil gambar-gambar gratis dari Pixabay. Boleh dicari sendiri melalui pencarian. Boleh langsung masuk di pencarian yang ada di Explore yang di web Bapak Ibu masing-masing. Setiap masuk di dokumennya masing-masing, apakah dia di Google Slide, di Google Doc-nya, ya, atau di Google Sheet-nya, itu pasti ada di bagian bawah, ada Explorer-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari dari situ. Oh, nomor organik. Oke? Iya. Oke. Nah, untuk tambah komentar saya kira tidak ada masalah ya, tinggal diklik di sini tambah komentar di gambar ini ya. Jadi tinggal tambah komentarnya, dituliskan ke siapa nanti komentarnya ditujukan. Kemudian di screenshot. Oke. Oke, cara screenshotnya juga munculkan web Bapak Ibu ya. Jadi ini muncul dengan akunnya yang ada di pojok sini, gambar akun Bapak Ibu ya. Oke, siap. Oke. Lanjut. Oke, slide pertama saya siapkan kolaborasi di Google Slide yang ada di Classroom. Itu yang lambang Ya. kabupaten kota itu, Bu. Ya. Oh, oke. Oke. Gambar kota. Ya. Boleh. Bisa saya. Contoh yang saya sudah berikan, kolaborasi panorama daerah masing-masing ya. Boleh, artinya boleh dari, ya. Ini contoh, oke, ini sudah ada, sudah berapa yang kolaborasi di sini. Nah, ini boleh silakan di screenshot. Ini tidak harus mengikuti tidak harus mengikuti tata letak saya. Bapak Ibu boleh berkreasi, kreativitasnya masing-masing. Silakan. Oke, luar biasa, mantap Ibu Ika. Kelihatannya orang yang suka main-main di flyer.
langsung muncul dengan masjid berapa 99 kubah ya. Nah, ini hanya contoh, Bapak Ibu bisa berkreasi tergantung kreativitas Bapak Ibu. Yang jelasnya di sini ini boleh diisi, ini silakan diisi, siapa yang mau isi slide pertama. Slide pertama ini saya munculkan di slide kedua. Jadi ada logo daerah, silakan munculkan logo daerahnya, kemudian nama dan daerah asal. Ini mau kreasikan seperti apa, yang penting muncul. Tidak harus seperti tampilan saya, boleh dikreasikan mau seperti apa tampilannya yang secantik mungkin. Mau mengajak ini ya, silakan. Jika slide-nya kurang, yang lain boleh menggunakan slide, silakan. Yang penting jangan mengganggu slide teman yang lain. Orang lain. Ya. Di bawah masih banyak. Slide yang sudah jadi yang seperti ini, nanti ini yang Bapak screenshot ya. Jadi screenshot full, ambil dari sini full semua, kelihatan dengan akunnya. Masukkan ke dalam slide nomor berapa tadi yang di penugasan Google Slide. Ya, kolaborasinya. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu memaparkan materi ke peserta didik seperti ini ya, supaya nanti kita jangan aktif sendiri, peserta didik kita apakah tidur, molor ya, apa memperhatikan kita, boleh kolaborasi, buatkan seperti ini, kemudian nanti mereka diminta untuk apa saja yang mereka bisa tuangkan di situ melalui Google Slide yang kita sudah siapkan. Jadi kita masukkan masing-masing, dibuatkan seperti itu, nanti mereka akan mengisi, kita akan mengisi masing-masing. Jadi masing-masing masuk ke slide-nya masing-masing. Gitu. Berikut. Oke. Kita lanjut. 16. Oh, 17, Bu. Oh, tadi tidak muncul ya layarnya ya. Apanya, Bu? Oh, kolaborasi. Iya, kolaborasi tadi tidak muncul ya, tapi semua tidak ada masalah ya. Saya lihat sudah ada berapa yang muncul, sudah ada 5. Ini Pak Pusponya mana namanya? Oh, loh, Kabupaten Malang itu, Bu. Iya, ini dihapus saja logo daerahnya, itu dihapus saja, Pak. Bentar ya, saya. Oh, logo daerahnya. Tolong dimunculkan layarnya. Bentar. Saya munculkan dulu kolaborasi panorama. Oke, muncul? Kelihatan? Ya. Ya. Ini yang logo daerah dihapus saja. Saya cuma menempatkan di situ yang jelasnya di dalam slide Bapak Ibu itu lengkapi dengan logo daerah Bapak Ibu. Kemudian nama daerah, nama Bapak Ibu, asal daerahnya. Nah, ini kan sudah ada Kabupaten Malang, Jawa Timur. Itu yang tulisan daerah asal dihapus saja. Nanti diganti namanya, mau ditempatkan di mana boleh. Ini di sini saya kasih contoh yang tadi di slide paling awal. Ini contoh slide saya yang saya buat tadi. Kemudian ini juga ada punya Ibu Ika. Nah, seperti ini penempatannya tinggal Bapak Ibu yang kreasikan. Yang penting, yang jelas di dalamnya itu muncul yang diminta. Lah, ini kok ada yang menghapus ya. Yang jelas di dalamnya muncul ada logo daerahnya, ada nama Bapak Ibu, kemudian daerah asal Bapak Ibu. Muat destinasi yang di sini menjadi tujuan Ikon. wisatawan yang datang. Gitu. Tampilkan hal-hal yang sangat menarik dari daerah Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang edit slide saya ini? Ya, panduannya dibaca ya. Kalau sudah ada yang memasukkan nama di salah satu slide, yang lain boleh memilih slide. Ada banyak kok, saya sudah siapkan 50 slide. Kalau masih kurang, boleh klik salah satu slide-nya, kemudian pilih edit, ya, duplikasikan.
itu. Ya. Jadi menambah slide boleh langsung. Jadi diklik editnya, kemudian duplikasikan. Pilih salah satu slide yang bagian paling bawah boleh atau di tengah-tengah boleh, kemudian pilih edit, pilih duplikasikan. Punya saya sudah Bu, seperti itu. Iya. Udah. Lihat mana ya? Bawah Bu, bawah. 5 kalau nggak salah. Oke, mantap. Salah ya untuk kolaborasi mengedit presentasi di Google Slide. Jadi manfaat dari Google Slide tadi itu bisa kita gunakan untuk kolaborasi dengan peserta didik kita, tidak harus dengan add-on apa-apa. Kita tinggal langsung buat, kemudian bagikan ke classroom peserta didik kita. Pilih di situ buat salinan untuk semua peserta didik. Jadi mereka punya slide masing-masing. Oh ya, bukan ya, kalau kolaborasi bukan salinan masing-masing, tapi pilih peserta didik bisa mengedit. Jadi mengekspresikan itu manfaatnya untuk kolaborasi dengan peserta didik. Jadi kita nanti pada saat dalam proses pembelajaran itu kita tidak berbicara sendirian, tetapi kita bisa tahu mana peserta didik kita yang masih aktif, mana yang sudah molor. Ya, karena seperti ini, jangan-jangan masuk hanya menghidupkan videonya saja, masuk ada namanya tapi orangnya nggak ada di situ, nggak ada di kelas. Dan Acil nggak tahu kemana. Aku ada nombor. Oke, kita lanjut masuk ke Google Form. Ini kok ada. Form saya kira tidak ada masalah. Ada yang belum pernah menggunakan Google Form untuk buat soal, buat presensi misalnya, untuk merekrut, atau bisa untuk buat seperti pendaftaran kemarin. Untuk ya kalau kita ya paling sering kita gunakan adalah penilaian. Oke, kita lanjut. 10 menit lagi ya. Kemudian form yang sudah kita buat itu kirim formnya ke arfindabai02@guru.smp.belajar.id dan bagikan akses edit. Ya, kemudian Bapak Ibu screenshot seperti ini. Ya. yang ada editornya itu Bu. Iya. Ya, jadi kalau sudah dibuat, dibagikan. Masih ada kendala di sini? Kira kalau untuk Google Form tidak ada masalah ya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini rekapan surveinya. Ini screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan formnya. Kalau ini masih ada kendala di sini? Jalan. Sebentar Bu, sebentar. Satu-satu Bu. Ini ya. Nih. Ini oke ya? Mana Bu? Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kemudian ini untuk pemberian akses editor ke form. Ya, ya. Jadi nanti dibagikan, nanti linknya dibagikan. Sudah Bapak Ibu buat, nanti berikan akses editornya ke arfindabai02@guru.smp.belajar.id. Sampai di sini. Itu yang nomor 18 Bu. Ya. Itu nomor 20. 20 Pak. 18. Slide berapa? Naik lagi Bu, naik yang Slide 18. lagi. Slide editor. Ya. 17. Ini untuk responnya ya? Ya.
Kendalanya di sini apa? Ya. Oh, grup ya. 1, 2, 3. Kendala di slide 18 apa? Ya. 18 itu terus 19, Bu. Anjir. 19. Oh ya. Ya, yang Rekapan yang Ya. dimaksud itu yang Ya, kenapa? rekapan apa yang dimaksud? Kan itu sudah dari responnya. Ntar ini saya perlihatkan ya. Kita tutup dulu ini. 2, 3. Nah. Jadi yang di slide 18 itu yang diminta adalah responnya. Ya, ini saya coba buka daftar hadir yang sudah diisi. Ini sudah ada yang mengisi. Oh, ini sudah 14 yang mengisi. Nah, jadi yang di screenshot itu nanti ini respon, ya. Bebas. Responnya nanti ini yang kita buat prinsipnya, ya. Kemudian kita buat. Nah, ini kan respon sudah ada. Ini yang dimaksudkan. Jadi ini yang kita screenshot. Tapi nanti ya ini sudah muncul. Tadi masih sementara proses. Oke. Nah, nanti di sini apa di situ ya? Mintanya. Ntar dulu, saya buka. Mintanya di sini bagikan rekap, oh ya, dengan akses komentar dan pastikan ya, ini ada komentarnya. Jadi, oh ya, salah. Di sini ya. Nah, jadi ini kita bagikan dengan akses komentar. Artinya, kita bagikan di sini siapa yang akan kita bagikan, kemudian anggap ini ya. Saya bagikan ke sini. Ini saya pakai akun pribadi ya. Akun saya ya. Ini nanti aksesnya di sini kan editor yang tertulis. Kita pilih akses komentar. Jadi hanya pemberi komentar. Ya. Oke? belum paham ini. Nomor berapa itu? 18 ini. Nomor 18. 18. 18. Iya. Bagikan rekapan survei. Oh ya, sudah itu rekapan surveinya ya. Nah, ya, rekapan survei, oke? Sudah itu rekapan survei. Rekapan survei berarti kita melihat di Dari Kita hasilnya. download dulu yang Excel-nya. Iya. Ya, nanti dibagikan ke situ. Nah, Kita download dulu Excel-nya. ini kan yang tadi, ini yang daftar hadir. Jadi kita masuk di respon, klik ini, klik prinsipnya, ya. Ini kita sudah buat baru lagi. Nah, ini setelah kita klik, ini tadi muncul ya, ini ada lihat respon, ya. Dia akan muncul, ini yang munculnya, responnya yang ini yang muncul. Setelah ini muncul, nanti kita bagikan ke orang, ya. Ini saya bagikan, saya coba bagikan dengan akun saya sendiri. Tidak muncul anunya nih, tidak bergerak gambarnya, Bu. Kita bergerak ya. Layar iya enggak bergerak. Tidak kelihatan. Udah kelihatan, oke, saya pindah dulu. Ulang-ulang. Oke. Ya, ini ya. Bisa? Ya, jadi kita klik bagikan sama seperti biasa. Kita klik bagikan, kemudian tambahkan orang mau dikirim ke siapa. Tadi sedianya mau dikirim ke sini ya, Arfiani Babai Ya. @guru, tapi karena ini akun yang saya gunakan, saya pakai akun pribadi saya.
Ya. Screenshot. Sip. Oke. Ya nih, ini ada kesalahan. Ya. Nah, kemudian akses di sini ini kan editor. Jadi nanti untuk akses ke orang yang akan kita tempati mengirim itu pilih pemberi komentar karena yang dipilih adalah akses komentar ya, bukan editor. Kan di sini ada editor, ini pengakses lihat saja, komentar dan editor. Jadi kita pilih akses pemberi komentar. Setelah itu klik kirim. Oh ya, ini di screenshot dulu ya. Ini di screenshot dulu baru dikirim. Screenshot kemudian sudah dikirimkan. Oke? Tuh, belum. Tolong diulang, dengan kurang bagus. Masih kurang, oke. Kita coba lagi ya. Kita ulangi dari awal. Sudah, tadi harusnya dari respon Bapak Ibu yang sudah ada, dibuat spreadsheet barunya dan dia akan muncul seperti ini. Oke. Muncul responnya, kita bagikan ke arfianibabai02@guru.smp.belajar.id. Tapi karena ini akun saya yang saya gunakan, maka saya coba bagikan ke sini ya, ke akun pribadi saya. Nah, ini muncul, sudah ada ya email tempat untuk berbagi, kemudian dicentang ini otomatis. Di sini ya, aksesnya di sini kita pilih akses pemberi komentar ya. Tapi sebelum kita klik, ini diklik ya, di screenshot dulu. Baru diklik kemudian dikirim. Jadi tidak hanya sekedar di screenshot. Nanti setelah diklik pemberi responnya, aksesnya, pemberi komentar, kemudian kirim. Fungsi. Belum, kok bingung tuh aku. Oke. Nah, jadi screenshotnya bentuknya seperti ini ya. Biar Berarti soalnya yang di share itu, Bu. Ya, soal tadi tuh yang di ini yang ada di slide, di slide 19. 18 ya? Ya, slide 18 komentar. 18. komentar yang dari Akses komentar. Google Form. Ya. Oh, ini Pak akses pemberi komentar, yang satu pemberi tutur. Rekapan hasilnya, jadi sudah responnya dari Google Form yang sudah kita buat. Kan di situ ada Bapak Ibu diminta untuk buat soal yang berapa kategori ya? 2 kategori. Ada kategori dan ada uraian. Ya, yang jawabannya paragraf itu. Kemudian minta, jadi nanti Google Form itu Bapak Ibu kirim ke peserta didik Bapak Ibu untuk mereka respon, untuk mereka isi. Hasilnya ya tidak perlu banyak, di situ kan minimal 2. Kalau sudah ada 2 respon, Bapak Ibu sudah bisa download spreadsheet-nya, ya, jadi buat spreadsheet baru, kemudian hasilnya itu dibagikan dengan akses seperti ini. Jadi bagikan ke orangnya, ditulis emailnya arfianibabai02@guru.smp.belajar.id. Kemudian pilih aksesnya itu adalah pemberi komentar. Jadi akses komentar.
Ya kan di sini ada akses ada komentar, ada editor, ada lihat saja. Jadi Bapak Ibu pilih akses komentar sesuai yang diminta di panduan gitu. Jadi hanya memberi komentar, tidak untuk mengedit. Oke? Cukup untuk slide ini. Setelah itu dikirim ya. Cukup ya? Oke. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Slide 18, 19, oke. 19 tidak ada ya. Oke, 20. Pemberi editor, 20 pemberi editor. Nah, ini yang 20 sama dengan yang 18 tadi, ya. Yang 20 sama dengan 18 tadi. Tapi ini yang di 20 itu di formnya, bukan di responnya, ya. Di slide 20 yang diminta bagikan formnya, jadi form yang Bapak Ibu bagikan ke Arfiani Babai 02@guru.smp.belajar.id dengan akses editor. Kalau yang tadi kan aksesnya pemberi komentar. Nah, kalau yang ini yang diminta adalah akses editor. Oke? Oh, bukan yang awal yang editor, Bu. Yang mana? Yang di 18. Oh iya, iya. Bapak. Di 18. Kalau 21 Bu, di screenshot saja anunya. Respon sheet-nya. Iya. Di 21 itu di screenshot saja. Karena saya lihat di form 21 itu yang punya Ibu itu ada yang Oh iya, dibagikan. ada responnya ya, nomor 21 responnya editor juga ya. Rekapan jawaban yang di form ya. Iya, di situ kan screenshot respon ini sementara Ibu di situ ada bagikan. Berarti bukan itu Bu ya. Iya. Hanya anunya saja yang Screenshot ya. screenshot respon sheet saja. Iya. Ya. Kalau begitu selesai. Oke. Sampai di 21 aman? Aman. Selesai. Selamat. Aman yang aman. Aman, terkendali. Aman. Betul. Jadi inti dari kegiatan kita bagaimana Bapak Ibu mampu mengelola akun G Suite Bapak Ibu yang nantinya akan Bapak Ibu imbaskan ke peserta didik Bapak Ibu atau ke teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak Ibu jika teman-teman guru yang ada di sekolah Bapak Ibu tidak sempat hadir bergabung bersama kita. Jadi saya kira untuk pertemuan kita sampai di sini cukup ya Pak ya. Ya. Kita lanjutkan nanti, tunggu undangannya di classroom masing-masing dan silakan Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya. Jika masih ada yang terkendala, kita bisa komunikasi, bisa diskusi di classroom. Silakan saya sarankan teman-teman yang mau berdiskusi fokuskan di classroom biar dari situ bisa langsung mengerjakan tugasnya langsung. Karena intinya kita di sini bagaimana kita bisa mengelola akun G Suite kita. Grup WA yang saya buat itu hanya untuk memfasilitasi teman-teman yang masih kesulitan mengaktifkan akun G Suite-nya dan bergabung di Classroom. Itu tujuan dibuatkan grup WA. Jika sudah bisa bergabung di Classroom, itu sudah tidak ada masalah, maka kita fokus diskusinya untuk penugasan di Classroom. Oke, Bapak Ibu? Saya kira kita cukup sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka pertemuan untuk pelatihan Google Suite for Education pertemuan kedua kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.